Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Gandung Triyono Skom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah penambangan data. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok S2 Paskaryawan 1 dengan anggota Muhammad Randika Rosyid, Muhammad Rizky Fauzi, dan Kevin Yardan Fauzan. Izin mempresentasikan untuk pengerjaan tugas ketiga untuk mata kuliah penambangan data. Pengolahan data set yang sebelumnya sudah di-download. Oke. Untuk data set yang kami gunakan di sini adalah dataset Twitter Sentiment Analysis. Jadi di sini kami memiliki 3 atribut, yaitu ada label ID, label, dan tweet. Untuk ID sendiri berisikan angka unik untuk nomor urut si datasetnya tersebut. Untuk label sendiri di sini berisi keterangan si dataset tersebut ini berisi sentimen secara positif atau negatif yang diwakili dengan angka 0 sebagai positif dan 1 sebagai negatif. Untuk isi dari atribut tweetnya sendiri, di sini teks yang berisikan pesan yang diunggah ke Twitter oleh masing-masing pengguna yang digunakan gitu. Oke. Nah, untuk datasetnya sendiri di sini kami olah kembali karena secara basic dataset yang kami gunakan di sini itu berbasis teks dan tidak ada atribut yang mengandung angka data numerik. Jadi di sini kami perlu klasifikasikan kembali dari dataset yang kami gunakan. Itu di sini kami ambil 5 sampling kata kunci yang paling sering digunakan kata kunci yang paling sering muncul di dataset kami. Di sini kami temukan ada 5 kata kunci yang sering muncul, yaitu ada love, all, di sini ada people, time, dan just. Oke. Dari 5 kata kunci ini, di sini kami klasifikasikan untuk sentimen analisisnya. Jadi di sini kami berikan skor 1 jika kata kunci tersebut berada di dataset kami, dan kami berikan angka 0 jika kata kunci tersebut tidak ada. Di sini saya lanjutkan untuk proses perhitungan KNN-nya. Oke. Di sini kami memiliki beberapa tabel data. Di sini ada data latih, data uji, data jarak, data uji yang digunakan, dan result. Oke. Di sini izin saya jelaskan satu persatu. Untuk data latihnya sendiri, di sini sebagai sampling kami menggunakan 200 raw data secara total, dan secara perumusan data latih kami menggunakan 90% datanya untuk data latih dan 10% untuk data uji. Jadi secara kuantitas kami menggunakan data latih sebanyak 180 dan data uji sebanyak 20 data. Dan untuk data latih sendiri, atribut-atributnya sudah kami sesuaikan dengan atribut-atribut tambahan sebagai data numeriknya untuk perhitungan KNN-nya sendiri. K-nearest neighbor. Untuk data ujinya, oke, di sini kami ambil 20% data, yaitu sebanyak 20 data. Nah, untuk penghitungan data jaraknya, di sini kami menggunakan rumus Euclidean dengan detail rumus itu adalah akar kuadrat dari data latih dikurangi data uji di pangkat 2 ditambah dengan data latih kembali. Data latih yang pertama ini adalah data hash love,
data latih yang kedua has all dikurangi data uji has all pangkat 2 ditambahkan kembali dengan data latih has people dikurangi dengan data uji has people pangkat 2 ditambahkan kembali dengan data latih has time dikurangi dengan data uji has time pangkat 2 ditambahkan dan dikurangi data latih has just dikurangi dengan data uji has just dipangkatkan 2. Sini ditemukan hasil 0. Kita blok kembali rumusnya ke bawah dan di sini ditemukan untuk data jarak dengan rumus Euclidean pada masing-masing data set kami. Oke. Nah, untuk data uji yang kami pilih di sini, sebagai contoh di sini kami memilih data uji dengan indeks ketiga. Indeks ketiga yang berarti data baris ketiga yang kami gunakan sebagai data uji sampling. Oke. Jadi jika di sini kami ubah data indeksnya menjadi 1, maka data uji yang digunakan untuk masing-masing atributnya di sini akan langsung menyesuaikan dengan raw data uji sampling yang kami pilih, yang kami isikan di sini. Sebagai contoh di sini indeks 1 data uji yang terlampir untuk atributnya seluruhnya 0. Kami cari untuk data lain. Oke, di sini untuk row kelima di sini untuk data atribut haslove kita ada nilai 1. Kami coba ubah indeksnya ke 5. Sorry. Oh, nggak 5 ya. Oh, sorry. Rumus di sini sepertinya masih ada kesalahan. Ini kita ambil data kolom R bukan S seharusnya, dan untuk di sini S, ini T, ini U, ini V. Oke, sudah benar. Nah, di sini kami ambil untuk kolom haslove di baris row kelima, maka di sini data uji yang digunakan akan langsung menyesuaikan dengan data row indeks yang kita isi. Begitupun nilai data jarak Euclideannya akan langsung menyesuaikan juga. Seperti itu. Dan untuk data jarak di sini sebagai sampling kami gunakan untuk pendekatan K3 dengan nilai K-nya itu adalah 3. Di sini kami menemukan hasil untuk data jarak, untuk data perhitungan KNN-nya. dengan rumus terlampir berikut. Dengan rumus logik, jika data jarak Euclideannya kurang dari sama dengan data terkecil dari seluruh data jarak, maka tampilkan data label tersebut. Jika tidak, kami tampilkan string kosong atau karakter kosong. Maka dihasilkan data berikut. Untuk nilai akurasi, di sini kami bandingkan data label kami dengan data hasil perhitungan jarak dengan nilai K-nya 3. Jika nilai labelnya sesuai dengan data perhitungan jarak, maka akan nilai akurasinya adalah 1. Jika tidak, nilai akurasinya 0. Terlampir hasilnya. Dan di sebelah kanannya, di sini di tabel result,
telah kami summary-kan untuk jumlah prediksi benar itu dengan rumus sum dari seluruh data kolom akurasi. Itu di sini ditemukan ada 11 jumlah prediksi benar. Dengan tingkat akurasinya di sini kami presentasikan, kami temukan 6%. Dengan rumus sum prediksi benar, jumlah prediksi benar, kami bagikan dengan total seluruh data akurasi. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa pilih juga untuk data sampling, data ujinya, data uji yang digunakan. Di sini bisa langsung kita sesuaikan. Jika kita ubah, maka dari seluruh data result, data Euclidean, dan data akurasinya akan langsung menyesuaikan juga dengan rumus yang sudah kita tentukan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.